Malam itu hujan turun tipis seperti sengaja membungkus desa dengan kabut dingin. Jenazah seorang pria bernama Wiryo terbaring kaku di dalam peti sederhana, diarak perlahan menuju pemakaman umum di pinggir hutan. Wajahnya pucat kebiruan, matanya terpejam rapat. Namun entah mengapa beberapa warga merasa seolah tubuh itu belum benar-benar pergi. Di tengah perjalanan, suasana mendadak sunyi. Lampu-lampu jalan berkedip satu persatu, dan suara jangkrik menghilang seketika. Angin berembus membawa bau tanah basah bercampur anyir yang membuat bulu kuduk meremang. Seorang pengantar jenazah bersumpah mendengar suara napas berat dari dalam peti, tapi tak satu pun berani membuka mulut. Tiba-tiba dari arah tikungan gelap, sebuah truk melaju kencang tanpa klakson. Dalam hitungan detik, tabrakan keras tak terelakkan. Peti jenazah terlempar, pecah, dan tubuh Wiryo terguling ke aspal dengan bunyi tulang retak yang mengerikan. Darah segar mengalir, padahal seharusnya jasad itu sudah dingin dan kering. Warga berteriak panik, aneh ya. Hujan mendadak berhenti tepat saat tubuh itu menyentuh tanah. Bulan muncul penuh, memantulkan cahaya pucat ke wajah Wiryo yang perlahan berubah tegang, seolah menahan rasa sakit. Dari mulutnya, keluar suara erangan lirih yang bukan suara orang mati. Beberapa orang mencoba mendekat, namun kaki mereka terasa berat seperti tertahan sesuatu. Tanah di sekitar jasad bergetar pelan, dan aroma busuk bercampur bau daun hutan yang terbakar memenuhi udara. Seekor anjing melolong panjang dari kejauhan, disusul suara tawa berat yang samar. Tubuh Wiryo tiba-tiba bergerak, jarinya mencengkeram aspal, kukunya memanjang hitam dan tajam. Punggungnya melengkung tak wajar, tulang-tulangnya berbunyi seperti dipatahkan dan disusun ulang. Rambut kasar tumbuh cepat menutupi wajah dan dada, membuat beberapa warga jatuh pingsan ketakutan. Matanya terbuka, merah menyala seperti bara. Tatapan itu bukan lagi tatapan manusia, melainkan penuh amarah dan kelaparan. Mulutnya menyeringai, memperlihatkan gigi yang memanjang dan menguning. Dari tenggorokannya, keluar suara geraman randa yang menggema ke seluruh jalan. Orang-orang berlarian meninggalkan lokasi, tak peduli hujan mulai turun lagi lebih deras. Di balik pepohonan, sosok itu berdiri sempoyongan, tubuhnya kini jauh lebih besar dan berbulu lebat. Bayangan di tanah menunjukkan bentuk yang tak manusiawi, tinggi dan bengkok. Keesokan paginya, lokasi kejadian kosong. Hanya tersisa bekas cakaran di aspal dan peti jenazah yang hancur. Warga desa menemukan jejak kaki besar menuju hutan, bercampur noda darah yang mengering. Tak ada yang berani mengikuti jejak itu lebih jauh. Sejak malam itu, hutan di dekat pemakaman tak pernah sama. Orang-orang sering mendengar suara langkah berat di malam hari, disusul tawa serak yang membuat dada sesak. Kadang terdengar suara seperti orang menangis minta tolong, meniru suara manusia dengan nada yang salah. Beberapa ternak ditemukan mati dengan tubuh tercabik dan tulang berserakan. Pohon-pohon besar tampak terkelupas kulitnya, seolah dicakar makhluk raksasa. Para sesepuh desa mulai berbisik bahwa Wiryo tidak mati dengan sempurna, jiwanya tertahan oleh dendam dan kemarahan. Mereka yakin tabrakan itu adalah pemicu. Tubuh yang seharusnya dimakamkan justru rusak di jalan, membuka jalan bagi sesuatu yang gelap untuk mengambil alih. Arwahnya tak pergi, melainkan terjerat di antara hidup dan mati. Kini, setiap kali bulan purnama naik, warga mengunci pintu rapat-rapat, karena di balik pepohonan, sosok berbulu hitam itu masih berkeliaran. Wiryo telah hidup kembali, bukan sebagai manusia, melainkan sebagai genderuwo yang lapar dan tak pernah menemukan damai.